Assalamualaikum sahabat santuy. Kali ini waktunya kita bersih-bersih toilet. Let's go. Kita bersih-bersih dulu. Gini bos, kita ngomongin tentang toilet. Kenapa perlu diomongin? Kenapa perlu kita bicarakan? Dan kenapa juga mesti bersih-bersih? Masalahnya gini. Setiap orang itu punya masalah dengan dirinya, termasuk dengan urusan buang hajat, oke? Nah, kali ini kita akan ngomongin WC. Kenapa? Karena tentu kita bisa mengambil hikmah dari fungsi dan kebaikan posisi WC. Bisa kita bayangkan kalau kehidupan tanpa ada WC. Pada zamannya dulu orang kalau mandi, kalau BAB segala macam itu rata-rata menggunakan sungai. Orang harus jauh dari rumahnya datang ke sungai misalkan, atau ke kolam dan seterusnya. Kemudian bisa mereka buang hajat. Namun dengan seiring perkembangan barangkali ini yang kemudian pada masing-masing rumah, hampir setiap rumah orang memiliki jambannya, memiliki toiletnya, memiliki WC-nya. Nah, namun tentu satu sisi itu sebagai solusi, orang tidak harus susah-susah mencari sungai, dia harus susah-susah mencari kolam ikan atau apapun itu, karena setiap rumahnya sudah memiliki fasilitas toilet atau WC atau jamban. Nah, namun tentu banyak masalah di sini. Ada banyak ragam alasan dan tujuan tentunya orang menggunakan WC. Dari mulai untuk mandi, untuk wudhu, untuk BAB, untuk pipis gitu kan ya. Nah, yang keren itu semua dilakukan bisa di WC semua. Bahkan mencuci sekalipun, mencuci piring, mencuci baju. Di beberapa orang menggunakan WC-nya itu bukan sekedar untuk mandi saja, bukannya sekedar untuk BAB saja, tapi all in, semuanya digunakan. Artinya apa? WC itu keren banget, toilet itu keren banget. Dia bersedia menjadikan dirinya tempat pembuangan, dia bersedia menjadikan dirinya tempat kotoran untuk manusia biar tetap bersih. Bahkan lebih daripada itu, bisa menjadikan manusia menjadi manusia yang suci. So, sahabat santuy, mari kita bersihin dulu. Ngomongin tentang kebersihan, ngomongin tentang jamban atau toilet. Setiap pada beberapa negara atau kebudayaan banyak ragam pemaknaan tentang kebersihan. Ada orang yang atau sebuah kebudayaan yang mengatakan bahwa bersih itu adalah sesuatu yang kering. Ada juga yang bersih itu adalah basah. Seperti hanya banyakkan tradisi dari kita, rata-rata memahaminya yang bersih itu yang dekat dengan air dan basah. Sehingga rata-rata kita bisa melihat bahwa tempat itu sudah dibersihkan tampak dari basah dan tidaknya. Oh, berarti sudah dibersihkan. Tetapi di tempat yang lain justru kalau toiletnya atau WC-nya atau jambannya selalu dalam kondisi keadaan kering, itulah berarti dalam kondisi bersih. Artinya pada setiap orang, pada setiap kebiasaan punya standarnya masing-masing tentang urusan kebersihan. Dari mulai alat, dari mulai segala macam, orang bersusah payah untuk membuat dirinya dan tempat sekelilingnya untuk tetap dalam keadaan bersih. Kenapa? Karena saya berani mengatakan bahwa pada dasarnya toilet, jamban, atau WC itu sebenarnya bagian dari tempat sakral. Kenapa tidak? Karena mampu menjadikan diri kita yang tadinya kotor, najis, bahkan bisa menjadi suci. Dari yang tadinya sangat tidak layak kita untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dalam bentuk ritual sholat misalkan, itu nggak sah kalau kita tidak bersih-bersih dulu. Entah itu mandi janabatnya, entah itu wudunya, dan rata-rata itu bisa kita gunakan di toilet atau WC. Nah, cuman seringkali kita abai pada tempat ini. Kita sering abai pada tempat ini. Satu sisi kita menghendaki diri kita dalam keadaan bersih dan suci, namun sisi lain kadang-kadang
kita abai untuk membersihkan tempat. Bayangkan, setiap orang ketika bertemu dengan hajat, entah itu karena pengen pipis, entah itu karena BAB, orang akan bersusah payah mencari. Bahkan seringkali terjadi orang nggak jadi BAB, nggak jadi pipis gara-gara tempatnya tidak nyaman. Lebih baik ditahan, padahal itu kan bisa bikin penyakit. Artinya urusan kebersihan tidak hanya urusan masalah kenyamanan pada akhirnya, tapi bisa membebaskan manusia dari penyakit. Makanya urusan menjaga kebersihan, urusan menjadikan tempat seperti toilet atau jamban dalam keadaan bersih, tentunya akan memudahkan kegiatan manusia. Bahkan orang berani bayar untuk menyelesaikan masalah hajat manusia. Entah itu urusan pipis untuk BAB, pipis bayar 2.000, BAB bayar 10.000, orang berani bayar daripada pipis di celana. Sahabat santuy, bayangkan kalau kita bisa menjelma diri atau kita bisa mengambil semacam inspirasi dari sosok toilet, sosok jamban misalkan, kita bisa bayangkan jamban itu dia bersedia menjadikan dirinya sebagai tempat menampung segala banyak ragam kotoran manusia, siapapun dia, nggak peduli WC itu, nggak peduli siapa yang menggunakannya, mau agamanya apa, mau pemikirannya seperti apa, mau ideologinya seperti apa, dia tampung semua. Apalagi yang namanya jamban umum. Kata kuncinya dari situasi itu artinya hidmatnya WC atau hidmatnya toilet itu adalah dia bersedia melayani siapapun orangnya, jenisnya apa gitu kan, gendernya apa, nggak penting siapa, yang penting orang-orang yang kemudian menggunakan dirinya, menggunakan WC, dia terbebas dari situasi gelisah dirinya, entah gelisah gara-gara pengen BAB, gelisah gara-gara pengen pipis, WC menjadi solusi. Nah, kata kuncinya itu, WC saja sudah mampu memberikan solusi, WC saja sudah mampu bisa memberikan kebahagiaan, WC saja sudah bisa mampu memberikan rasa lapang pada setiap manusia yang tengah menghadapi situasi masalah seperti itu. Bayangkan, hanya dengan menjadi dirinya WC yang bersedia menampung segala jenis kotoran apapun, itu bisa merasakan manusia yang menggunakannya merasa terbebas, merasa nyaman untuk melanjutkan semua tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bayangkan, kalau setiap kita lagi kerja, pengen BAB, pengen pup, wah gak nyaman banget. Pasti yang cari WC, bukan kamu, tapi yang cari WC. Sahabat santuy, hal lain yang bisa kita maknai atau kita cermati pada setiap WC atau jamban, bahkan dengan teknologi hari ini, banyak ragam, banyak pernak-pernik dan seterusnya yang begitu sangat luxury gitu kan. Ada yang misalkan jamban duduk lah, jamban jongkok lah, ada yang bisa ngebersihin sendiri lah, dan segala macamnya. Itu artinya bagaimana kemudian hanya untuk satu lingkungan, satu ruang semacam WC saja, orang bisa mengambil inspirasi apa yang dibutuhkan oleh manusia dengan sejumlah pendekatan teknologi dan karya manusia, yang ujung-ujungnya semua teknologi dan karya itu adalah untuk memudahkan manusia merasa nyaman dalam menyelesaikan masalah minimal urusan buang hajat. Bayangkan berapa banyak pabrik-pabrik yang sejenis yang mengeluarkan untuk keramiknya, untuk toiletnya, tempat mandinya, wah banyak sekali.
Dan tentu urusan kenyamanan ini menjadi satu kata kunci pada setiap orang yang menggunakan toilet. Ada yang terbiasa dengan menggunakan toilet duduk, ada yang terbiasa dengan menggunakan toilet jongkok, macam-macam. Dan ini juga merupakan bagian dari salah satu kehebatan manusia. Bagaimana ketika manusia hanya sekadar memikirkan tentang situasi WC, itu bisa menjelma sejumlah alat-alat teknologi yang bisa membantu kemudahan manusia. Artinya, ketika kita bersedia saja memikirkan satu hal secara konsisten, secara hikmat, kita memikirkan sesuatu, tentu akan banyak hal yang bisa kita ciptakan, tentu akan bisa menciptakan banyak hal apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dan itu sebenarnya bukan hal yang mengada-ngada, karena itu terbiasa atau sesuatu yang lahir dari sebuah kebiasaan. Misalkan kebiasaan orang tuh kalau kayak gimana sih? Kebiasaan orang kalau cebok itu kayak gimana sih? Kebiasaan orang kalau mandi itu seperti apa sih? Kebiasaan orang kalau gosok kayak gitu seperti apa sih? Kebiasaan orang bla 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 bla. Yang akhirnya melahirkan sejumlah, ada sikat gigi yang seperti apa, ada yang gayungnya macamnya yang aerodinamis, yang kayak gimana dan seterusnya. Bayangkan, hanya dengan kita memikirkan apa yang ada di sekitar WC, itu bisa menjelma sejumlah karya, bisa sejumlah fasilitas-fasilitas yang mungkin kita akan melihat, wah ini WC-nya canggih. Bahkan saya pernah suatu saat datang ke rumah temen, saya datang ke toiletnya, ke WC-nya, saya perhatikan, wedan ini kayaknya lebih keren daripada rumah saya ketimbang WC-nya. Karena ternyata bagi dia punya filosofi tersendiri tentang bagaimana dirinya memahami tentang kebersihan, bagaimana dia menghikmati tentang kenyamanan, yang akhirnya bagi dia membuat WC, toilet atau jamban senyaman mungkin. Bagi dia itu ada hal yang sangat penting. Nah, tentu pada masalah hari ini yang saya maksud sebenarnya lebih kepada, bukan berarti kita sedang ngomongin tentang alat dan hal ihwal tentang perlengkapan WC dan sekelilingnya, tapi lebih kepada mampukah kita, bersediakah kita pada titik tertentu, pada level tertentu berkhidmat seperti halnya WC. Dia yang selalu bisa menerima siapapun, dia yang sedia melayani agama apapun orangnya. Kalau memang dia toilet umum misalkan, tapi dia tetap bersedia melayani siapapun dia, agar orang-orang tersebut yang menggunakan dirinya bisa terbebas, bisa merasa lepas, dan bisa merasa nyaman. Bahkan dari dirinya yang merasa kotor gara-gara badannya bau, kotor gara-gara pengen pipis, kotor gara-gara udah pup. Ketika dia menggunakan WC, dirinya bukan hanya sekadar bersih, tapi bisa jadi ketika dia menggunakannya dengan kebaikan, bukannya bersih yang didapat, tapi juga menjadi manusia yang suci gara-gara menggunakan toilet, gara-gara menggunakan jamban, gara-gara menggunakan WC. So, sahabat santuy, kalau kita ingin menjadi manusia bersih, terlebih kita ingin menjadi manusia suci, jangan pernah lupa bebersih WC, bebersih jamban, bebersih toilet. Karena toilet saja yang kotor bersedia membersihkan diri kita, kenapa kita tidak mau membersihkan toilet yang berhasil membersihkan diri kita, bahkan mensucikan kita. Mun geus kiih ulah pokok bebersih. Oke, sahabat santuy, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.